Shalom sahabat semua, selamat datang di ibadah online GC Lewi Pondok Gede. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, yuk sama-sama fokus. Jadi buat teman-teman yang nonton lewat handphone, boleh notifnya untuk dimatikan dulu. Dan untuk teman-teman yang menonton lewat laptop dan TV, handphonenya boleh disimpan terlebih dahulu ya. Ingat ya teman-teman, selama 30 menit ke depan, kita akan sama-sama fokus dalam ibadah, bukan hanya sekedar menonton ibadah. Jadi sama-sama yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Selamat beribadah! Ayo teman-teman, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita teman-teman untuk Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi kita ulang pujiannya dari awal. Sama-sama katakan, masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Ayo teman-teman sorakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam
Kan haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, namamu mulia, kami tinggikan namamu Tuhan, haleluya. Ayo teman-teman sembah dia terus, sembah dia, haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau Raja di atas segalanya, namamu mulia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Kita nyanyikan lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sorakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ayo teman-teman, kita satukan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Bapa. Bapa, kami tahu saat ini kami masih beribadah online Bapa, tapi kami yakin hadirat-Mu berada di tempat ini Bapa. Hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau membimbing kami Bapa supaya dapat melakukan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik tanpa kurang satu apapun Bapa. Tuhan, setelah ini kami akan memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Berikan Roh Kudus-Mu Bapa supaya kami dapat memuji Engkau dengan baik tanpa kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami telah mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yeay, masih pada semangat kan teman-teman? Yuk sekarang semuanya kita bangkit berdiri, soalnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Udah siap semuanya? Siap-siap? Oke. Semuanya tepuk tangan ya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Angkat tangannya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
pujian dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau apa teman-teman? Kami mau bersorak, tinggikan nama. Angkat tangannya. Haleluya. Sorakan lebih tinggi lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kak, ini kita ada gerakannya kan, Kak? Iya dong. Ayo sekarang semuanya. Aku tahu nih kalian walaupun tetap di rumah aja, tetap semangat dong untuk mengikuti ibadah online. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita joget bareng-bareng. Jadi gerakannya gimana? Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita contohin ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Udah pada bisa kan? Ayo kita mulai lagi. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi teman-teman. Katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi aku tahu pasti makin sungguh-sungguh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ayo teman-teman. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo teman-teman, tadi yang udah berdiri boleh untuk duduk lagi. Kita siapin hati kita fokuskan pikiran kita lagi teman-teman untuk memuji, untuk menyembah Tuhan Yesus. Karena sekarang kita akan memasuki pembacaan firman teman-teman. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana. Ayo teman-teman teriakan Hosana. Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana. Lebih sungguh-sungguh lagi. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, mu besar termulia. Sekali lagi, namamu besar termulia. Amin. Shalom adik-adik GC LPG yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Kakak yakin, percaya adik-adik semua sehat ya. Adik-adik semua sedang semangat menghadapi tahun ajaran yang baru ini. Walaupun mungkin sekolah masih online, tapi tetap semangat ya adik-adik ya. Pasti kelas yang baru, teman-teman yang baru, guru-guru baru, dan mata pelajaran yang baru. Kakak percaya adik-adik diberkati semuanya dengan kepintaran dan hikmat yang dari Tuhan. Adik-adik, kesempatan ini kakak mau ngajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mungkin ayat ini udah biasa adik-adik dengar, tapi firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kakak percaya itu, dan kakak juga memperoleh sesuatu yang baru dari ayat ini. Begitu dalam, walaupun kakak sebenarnya udah biasa dengar ayat ini. Kita juga, apalagi yang sudah pernah sekolah minggu, yang sudah lama menjadi orang Kristen dan mengikuti ibadah di gereja, pasti ayat ini kalau Natal selalu berkumandang ya. Yohanes 3 ayat 16 ya. Mungkin udah ada yang hafal? Yang hafal silakan sekarang kita sama-sama mau baca. Yang hafal boleh buka Alkitabnya, boleh enggak ya, kita sama-sama mau bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu kakak berpikir bahwa kita itu akan beroleh hidup yang kekal, yaitu hidup selama-lamanya. Kalau kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan Tuhan Yesus, dan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, dan kita terima Dia dalam hidup kita, dan kita kemudian hidup selama-lamanya ya bersama Tuhan Yesus, hidup kekal ya. Sesederhana itu, tetapi ternyata ayat ini begitu dalam, dan kita sama-sama mau merenungkan dan memahaminya. Hidup yang kekal itu artinya bukan hanya sekedar hidup selama-lamanya. Nah,
kemarin tuh ya kebetulan kakak Rara ya sempat nanya sama kakak ya, sama mamahnya. Kakak ini mamahnya kakak Rara ya. Dia nanya gini, "Mah, kalau binatang itu nanti kalau mati terus bakal masuk surga nggak?" gitu. Karena dia punya peliharaan seekor kucing yang sangat dia sayangi ya. Oh, bukan seekor, tapi 4 ekor ya. Sebentar, kakak ambilkan kucingnya ya, kalau kita mau lihat. Nah, ini dia kucingnya kakak Rara dan Sasha. Lucu ya. Yang ini namanya Mayo. Mereka ada 4 ekor. Yang ini Mayo, ada Oreo, ada Ski, satu lagi kakak lupa namanya. Lucu banget tuh ya. Lovely. Nah, itu tadi kucing-kucingnya kakak Rara dan Sasha. Lucu-lucu ya. Mereka sangat sayang kepada kucing-kucing mereka, dan mereka tanya ke kakak, apakah kalau kucing-kucing itu mati, ya, hewan mati, ke surga atau ke neraka? Ya, fakta yang pertama yang kakak mau sampaikan adalah bahwa makhluk hidup selain manusia, kalau mereka mati, mereka akan selesai. Mereka tidak akan eksis lagi. Mereka tidak akan ke surga dan mereka tidak akan ke neraka. Berbeda dengan manusia. Manusia sekalipun tubuhnya mengalami kematian, menyatu menjadi satu kembali dengan tanah. Ingat, kenapa manusia ngalamin kematian? Karena jatuh ke dalam dosa ya. Tapi dari awal Tuhan tidak merencanakan, tidak merancang manusia untuk mati dan binasa dan tubuhnya akan mati. Tidak seperti itu. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya ngalamin kematian tubuh. Tetapi kalaupun manusia itu ngalamin kematian tubuh, dia akan tetap eksis. Manusia punya kehidupan kekal. Setiap manusia. Kenapa kakak bilang seperti ini? Sebab ketika pertama kali manusia diciptakan sebagai makhluk tertinggi, Allah melakukan perbedaan. Ya, kalau makhluk-makhluk lain mereka hanya punya tubuh dan jiwa. Tetapi manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, nah roh ini yang tidak akan binasa. Roh ini yang kekal. Karena ini berasal dari Allah. Ya, itu sebabnya kalau manusia tubuhnya mati, tetap eksis rohnya. Fakta pertama tadi yang kita mengerti adalah bahwa setiap manusia punya hidup yang kekal. Dan fakta yang kedua adalah barang siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal di surga. Ketika kakak belajar lagi, lebih mendalami lagi ayat ini, Yohanes 3 ayat 16, ternyata arti kata hidup yang dimaksud dari ayat ini berasal dari bahasa Yunani. Karena perjanjian baru semua dalam bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani mengartikan hidup itu berbeda-beda. Ada 3 arti tentang hidup, yaitu bios, psukai, dan zoe. Sama-sama yuk kita sebutkan bios, psukai, dan zoe. Ya, dan yang dimaksud oleh Yohanes 3 ayat 16 dengan kata-kata hidup artinya zoe. Apa sih zoe itu? Zoe yang dimaksud adalah hidup oleh roh, ya, hidup oleh roh Allah, hidup yang berlimpah-limpah, yang bersumber dari roh Allah, hidup ilahi, kehidupan ilahi. Zoe adalah kehidupan yang berkualitas, ya, kehidupan yang pertama kali Allah hembuskan kepada Adam. Dan sebenarnya yang Tuhan mau, yang Tuhan maksud dari Yohanes 3 ayat 16 ini adalah kita beroleh hidup zoe yang kekal. Selama-lamanya hidup kita adalah hidup yang berlimpah-limpah. Dan hidup oleh zoe ini, hidup yang dimaksud dengan kehidupan zoe ini adalah hidup
yang oleh roh mempengaruhi jiwa dan tubuh, sehingga jiwa dan tubuh merasakan kebahagiaan, merasakan kepuasan, merasakan kelimpahan, dan merasakan berkat-berkat ilahi. Kemudian kakak cari lagi, Alkitab katakan apa sih tentang hidup yang kekal? Ternyata pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa. Adik-adik ingat ya, doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Nah, di ayat 3, Yesus katakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal. Ya, menarik ya, ada satu fakta lagi tentang hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka, artinya kita, mengenal. Mengenal di sini bahasa aslinya adalah ginosko, ya. Jadi kakak lanjutin ayatnya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal, sama artinya ginosko juga, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kalau adik-adik punya mau buka Alkitabnya silakan. Nah, benar kan ayatnya? Mengenal, ginosko. Ternyata kata-kata ginosko ini artinya bukan hanya mengenal secara intelektual, pengetahuan, ya, seperti ilmu pengetahuan, kemudian kita pelajari dan kemudian kita kenal siapa Tuhan Yesus, kita pelajari Alkitab, kita kenal siapa Tuhan Yesus, kita pelajari sumber-sumber lain tentang Tuhan Yesus dan kita kenal, mengenal bukan berdasarkan itu, tetapi ternyata kata-kata ginosko ini lebih dalam lagi, dipakai di Matius 1 ayat 25. Ya, di situ adik-adik bisa buka juga ayatnya, katakan tetapi tidak bersetubuh. Ia tidak bersetubuh, maksudnya Yusuf, ya. Di Matius 1 ayat 25 ini bicara tentang hubungan antara Yusuf dengan Maria, ya. Tetapi ia tidak bersetubuh, ya, bersetubuh ginosko, ya, dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Jadi bersetubuh di dalam Matius 1 ayat 25 ini ternyata bahasa aslinya juga sama dengan mengenal, yaitu sama-sama ginosko. Berarti ginosko ini artinya bukan hanya mengenal secara intelektual, tetapi mengenal begitu dalam sampai bersetubuh, artinya intim, ya, artinya begitu dekat, ya. Itu yang Tuhan maksud dengan hidup yang kekal. Sebenarnya hidup yang kekal itu bukan hanya nanti setelah tubuh ini mati, setelah tubuh ini binasa, setelah tubuh ini kembali ke tanah, tetapi hidup yang kekal itu adalah saat ini, ya. Saat ini ketika kita masih hidup di dunia ini, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Dan mengenalnya bukan hanya sekedar mempelajarinya, bukan hanya sekedar membaca tentang dia, tetapi begitu dalam, begitu intim. Mungkin di antara adik-adik yang mendengarkan firman ini, ada yang berkata di dalam hatinya, tapi Kak, aku sudah lama terima Yesus sebagai juru selamat, dan aku sudah lahir baru, aku sudah menjadi Kristen lama, mungkin seperti itu. Tapi kenapa hidupku begini-begini aja? Nggak seperti yang kita bahas tadi, Zoe, hidup berkelimpahan. Kami kekurangan uang untuk makan, kekurangan biaya untuk sekolah, studi. Belum lagi aku depresi dengan ujian-ujianku, persoalan-persoalan di sekolah antara sesama teman, atau mungkin belum lagi di rumah dengan papa mama. Banyak masalah, Kak, dan hampir semua aku nggak bisa hadapin, nggak ada jalan keluar. Mungkin itu yang ada dalam benak, pikiran, atau dalam hati adik-adik. Tapi saat ini kakak mau katakan, seringkali kita sebagai orang percaya, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita nggak tahu apa yang kita miliki. Dan kalau pada hari ini ada suatu penyingkapan, ada suatu pewahyuan dari Tuhan,
ada suatu pembahasan yang lebih dalam lagi tentang hidup yang kekal. Adik-adik jadi tahu apa yang sebenarnya adik-adik miliki. Amin. Nah, setelah mendengarkan firman ini, coba adik-adik kita berjalan di dalamnya. Ya, kita mulai percaya dan mengambil sikap bahwa kita adalah orang percaya dan kita berhak atas hidup yang kekal yang Tuhan telah perjuangkan di kayu salib bagi kita. Dan kita berjalan di dalam kehidupan yang berlimpah-limpah yang Zoe itu. Mulailah adik-adik hidup di dalam pergaulan yang intim dengan Allah. Dan adik-adik akan melihat ada perbedaannya, ada perubahannya. Kenali dia, bukan hanya baca firman, asal baca firman, tapi minta pewahyuan, minta pengenalan akan Allah. Dan ketika adik-adik mengenal dia begitu intim, libatkan Tuhan, bawa Tuhan, minta Tuhan dalam segala hal, dalam segala persoalanmu, Tuhan ada di sana menjadi jawaban bagi engkau 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Engkau akan melihat ada perubahan, ada Zoe di sana, ada jalan keluar walaupun persoalan itu belum pergi, tapi engkau akan muncul sebagai orang yang menang atas persoalanmu. Engkau berlimpah-limpah dengan jawaban, dengan solusi. Selalu ada cara jalan keluar dari segala persoalan. Itu yang Tuhan katakan dengan hidup yang kekal. Dan engkau akan merasakan kebahagiaan ketika kita tahu siapa kita tahu bagian kita tahu apa yang Kristus sediakan bagi kita di kayu salib. Setelah kita menerima dia, yaitu bukan hanya pengampunan dosa, tapi kehidupan kekal. Kehidupan kekal bukan hanya nanti, tapi kehidupan kekal mulai dari sejak kita terima Yesus. Dan suatu kehidupan yang intim bergaul dengan Allah mulai dari sejak saat ini. Adik-adik akan ngalamin perubahan hidup. Adik-adik akan ngalamin hidup yang berkelimpahan. Zoe itu ada dalam hidupmu. Amin. Setelah kita sama-sama belajar tentang arti hidup yang kekal yang dimaksud oleh Yohanes 3 ayat 16, kakak mau simpulkan ya fakta yang pertama, bahwa ternyata manusia setelah kehidupan di dunia ini selesai dan manusia meninggal dunia, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya tetap eksis. Ya, semua manusia punya hidup yang kekal. Ya, tunggu dulu. Berbeda dengan makhluk lain seperti kucing tadi. Kalau mereka mati, selesai. Ya. Fakta yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal oleh Yohanes 3 ayat 16. Ada 3 arti hidup yang kekal berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 yang kita pelajari tadi. Yang pertama, hidup yang kekal yang dimaksud Yohanes 3 ayat 16, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, adalah hidup yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Hidup yang kekal di sorga. Ya, ada hidup yang kekal lain, tapi di neraka. Nah, yang dimaksud oleh Yohanes 3 ayat 16, hidup yang kekal di sorga bersama dengan Tuhan Yesus setelah kehidupan di dunia ini. Nah, arti yang kedua adalah hidup yang kekal yang dimaksud oleh Yohanes 3 ayat 16 adalah hidup yang kekal dalam arti Zoe, yaitu hidup yang berkelimpahan, hidup spiritual, kehidupan ilahi, ya, kehidupan yang berlimpah-limpah yang daripada Allah, yaitu kehidupan roh yang pernah dihembuskan Allah kepada Adam ketika pertama kali diciptakan. Kehidupan yang membuat tubuh dan jiwa kita itu kuat dan berkuasa untuk mengatasi segala masalah yang ada di hadapan kita di tengah-tengah dunia ini. Itu hidup Zoe. Yang ketiga, hidup kekal yang dimaksud oleh Yohanes 3 ayat 16 tadi adalah hidup berdasarkan Yohanes 17 ayat 3, ya, ingat kembali adik-adik,
bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan Yesus, mengenal dalam arti ginosko, yaitu intim, ya, karib, bukan hanya dengan logika, bukan hanya baca, bukan hanya tahu, tapi hidup di dalamnya, bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, setiap saat hidup berjalan, berdampingan di dalam Dia di dalam kita. Itu hidup yang kekal yang dimaksud oleh Yohanes 3 ayat 16. Nah, sejak kapan hidup yang kekal itu kita peroleh? Itu pertanyaannya. Nah, firman Tuhan katakan 1 Yohanes 5 ayat 11-12, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, maksudnya memiliki Yesus, ia memiliki hidup, Zoe. Di sini kembali lagi Zoe dikatakan. Jadi artinya kita beroleh hidup yang kekal yang seperti dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 dalam hal 3 arti itu, just right after we receive Him, just right after we accept Jesus, ya. Saat kita mulai terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, di situ kita beroleh hidup yang kekal itu. Bukan hanya nanti, ya, setelah kita selesai dari dunia ini, bukan hanya nanti, tapi just right ketika kita, setelah kita menyatakan iman kita terima sebagai secara pribadi Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saat itu kita beroleh hidup yang kekal. Sekalipun kita masih di dunia ini, kita beroleh hidup yang berkelimpahan itu. Kita beroleh hidup yang intim dengan Tuhan, dan kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Pada kesempatan ini, kakak ingin mengajak adik-adik yang menyaksikan acara ini, yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu secara pribadi. Adik-adik mungkin mendengarkan firman ini dan dalam hatimu ada suara yang menyatakan, aku ingin terima hidup yang kekal di bumi dan di surga nanti. Adik-adik, hanya satu syaratnya, mudah sekali, terima Dia, Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu pribadi. Caranya gimana, Kak? Mudah sekali, adik-adik. Akui dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu, maka keselamatan itu akan menghampirimu saat ini juga, saat itu juga ketika engkau menerima Dia sebagai juru selamatmu. Karena itu kita akan berdoa sama-sama. Untuk adik-adik yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ikutin kakak berdoa, ya. Perkatakan kata-kata doa yang seperti kakak ucapkan. Nah, buat adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, sudah lahir baru, mengalami kelahiran baru, sudah percaya, adik-adik, kita berjalan di dalam kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan di kayu salib, yang sudah Tuhan sediakan ketika adik-adik sudah terima Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik, mulailah kehidupanmu bersama dengan Tuhan, intim dengan Dia, bergaul dengan Dia setiap hari, setiap saat, libatkan Dia dalam segala hal persoalanmu, dan kau akan melihat bahwa kehidupan kekal itu ada di dalam engkau. Karena Kristus ada di dalam engkau. Itu yang sudah Dia sediakan bagimu. Amin, adik-adik. Siap ya? Kita sama-sama mau berdoa. Yuk adik-adik yang mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya untuk pertama kalinya, angkat tanganmu sebelah kanan, ya. Ikuti kata-kata kakak, ikuti doa kakak. Sama-sama kita satukan hati. Adik-adik yang sudah terima Yesus juga tetap berdoa, ikut dukung, ya. Adik-adik yang pertama kali mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kiri di dadamu. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih, aku sudah mendengarkan tentang Engkau, dan aku mau ambil keputusan, aku mau percaya, dan aku mau terima Engkau sebagai Tuhan
dan Juru Selamat pribadiku. Aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, masuk ke dalam kehidupanku, seluruh sisi kehidupanku. Engkau berkuasa. Dan aku mau katakan bahwa aku percaya dengan mulutku dan di dalam hatiku bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan Engkau adalah Juru Selamat satu-satunya yang diutus Bapa ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau sudah mengampuni aku, menebus dosa-dosaku, dan bahkan menyediakan keselamatan bagiku, dan menyediakan hidup yang kekal bagiku. Aku percaya hidup yang kekal yang Engkau sediakan bukan hanya nanti setelah kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan sejak aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat pribadiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya aku sudah terima semua yang Engkau sudah lakukan, sediakan di kayu salib bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, aku percaya, dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat bagi adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat pribadi untuk pertama kalinya. Terima kehidupan kekal. Dan kita sama-sama mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar sesuatu yang baru tentang kehidupan kekal. Kami tahu dan kami mau hidup di dalamnya. Kami mau mengalami Zoe, kehidupan yang berlimpah-limpah, kehidupan yang berkualitas, dan kami mau ngalamin berjalan dalam pengenalan akan Tuhan yang intim, yang akrab, dan kami percaya bersama dengan Engkau kami bisa hadapin apapun yang ada di hadapan kami, persoalan demi persoalan. Dan masa depan kami adalah kehidupan yang kekal, Zoe. Kami percaya akan hal ini Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, ya dan amin. Saat ini aku mau berdoa buat adik-adikku yang menonton tayangan ini, yang mungkin sedang ngalamin kelemahan tubuh dimanapun berada, biar kesembuhan terjadi. Oleh karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, maka engkau sembuh. Dan aku mau berdoa buat adik-adikku yang sedang studi saat ini, apapun yang sedang mereka hadapin saat ini, aku percaya kuasa Allah ada di dalam mereka. Dan mereka berjalan di dalam kuasa-Mu setiap hari, di dalam janji-Mu, yaitu kehidupan kekal, Zoe yang berkelimpahan, yang Engkau sediakan bagi kami, yang Engkau janjikan bagi kami. Dan aku percaya mereka dapat menghadapi segala persoalan yang ada di depan mereka. Mereka menemukan solusinya, mereka dapat keluar sebagai pemenang, mereka dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Kami siapkan hati kami. Mari adik-adik, angkat tangan, kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Terimalah segala berkat-berkat, anugerah demi anugerah yang dari Allah Bapa, dan kasih sayang, kesetiaan, dan kebaikan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kekuatan, penghiburan yang daripadanya melimpah atasmu, mulai dari sejak saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali adik-adik. Dah. Bagi teman-teman semua yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa mengirimkannya kepada nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda, yaitu pada nomor 740-169-7211 atas nama GBI Lewi Pondok Gede.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay pada ibadah online minggu ini. Saya Angel pamit undur diri, God bless you.